Nah, hal yang juga bagus sebenarnya, langkah nyata yang mungkin kita perlu apresiasi juga. Ketika Pak Prabowo kemudian memutuskan adalah Tantim dibatalkan. Nah, jadi itu luar biasa. Tantim Komisaris BUMN itu ditiadakan. Itu sebenarnya langkah nyata yang kita patut catat lah. Iya. Dan di sini kita bisa melihat ketika seorang presiden menggunakan kekuasaannya, dia bisa kok menciptakan sistem yang lebih adil. Dia bisa kok merespon kemarahan rakyat. Sebelum Tantim Komisaris BUMN ditiadakan, kemarahan rakyat juga sudah luar biasa melihat wakil menteri sedemikian banyak, 30 wakil menteri rangkap jabatan sebagai komisaris. Bersama dengan itu kita juga bisa melihat begitu banyak komisaris ditempatkan tanpa ada keahlian, tanpa ada track record. Jabatan komisaris dari zaman Pak Jokowi kita tahu itu hanya sebagai balas jasa, bagi-bagi. Kerelawan. Orang-orang yang bahkan kredibilitasnya, integritasnya diragukan. Bahkan ada nih yang terbaru juga masih ada orang yang kena kasus tindak pidana. Jadi komisaris. Narapidana, itu semua kan sebenarnya rakyat sudah menahan kemarahan sedemikian lama. Jabatan komisaris yang mungkin dulu kita seharusnya melihat dengan respect. Itu kan di tingkat level akar rumput sudah menjadi bercandaan. Ada istilah kalau kita memuji, mengekspresikan pujian ke elit, ke presiden, lalu kemudian ada sambungannya Bismillah komisaris. Nah itu kan sebenarnya sudah bentuk mereka sangat meledek, kita semua melihat bagaimana komisaris dijadikan bancakan, pesta pora untuk kepentingan elit itu. Nah, di tengah kemarahan itu kemudian ada sedikit langkah perbaikan bahwa Tantim Komisaris ditiadakan. Saya catat itu sebagai ada harapan, poin lah, sebagai poin yang harus diapresiasi dari Pak Prabowo. Tapi kan kita lihat PR-nya masih banyak juga. Karena jadi ada lagi serakah nomik. Serakah nomik ini kan harus diselesaikan. Jadi jangan sampai Anda selalu bilang bahwa ada orang yang mau menciptakan penderitaan untuk rakyat, ada elit yang membuat rakyat sengsara kan gitu kalau pidato kan. Nah, kita bahkan merasakan itu Pak gitu kan. Tapi apa yang kemudian Anda harus lakukan gitu. Nah, jadi kita bisa melihat gerakan rakyat di mana-mana ini, kemarahan rakyat di mana-mana ini semuanya terkait dengan juga penderitaan, kesulitan ekonomi, dan ini yang perlu untuk direspon gitu.